Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menuai kontroversi akibat cuitannya yang menyeret Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bapak Jokowi sehat selalu, Tuhan Yesus berkati selalu dalam pekerjaan, tetap ingat sholat, tetap ingat Tuhan, apapun yang orang bicarakan di luar, Bapak Jokowi tetap yang terbaik. Pak Ganjar, Anda kan nanti berpotensi jadi pemimpin nasional. Jangan ikuti gaya Jokowi karena mereka memiliki chemistry yang sama dan berasal dari provinsi yang sama. Sudah kesukuan. Tapi karena memang beliau ini akhirnya merasa wah dampaknya berbahaya buat beliau. Dia cari pembenaran lagi, seolah-olah ditolimi. Kita bangga berada di tanah Papua. Cek. Pada sehat-sehat Ya, kasih. Saya idola sekali sama Bapak Jokowi dari awal. Senang sekali kayak mimpi. Terminal baru Bandar Udara Mopah Merauke, Provinsi Papua, hari ini saya nyatakan diresmikan. Merasa bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Pigai ini, ya kita udah tahu lah, ini orang bicara sembarangan, udah tahu nanti sadar dia salah, dia juga mudah sekali langsung minta maaf. Jadi yang berhak melaporkan itu Jokowi dan Ganjar Pranowo, tapi bukan rasismenya, tuduhannya. Pak Gub minta sekarang juga untuk hidupkan ulang ini Asam Papua, nanti Pak Gub yang bayar. Jadi Pigai mau ngomong apapun, masyarakat Papua itu sangat cerdas, tidak seperti dia. Jokowi merasa membuat orang Papua menjadi berharga di NKRI, sehingga kami menjadi bagian dari NKRI. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ganjar dapat berkunjung ke tempat kami. Kami tidak menyangka kalau Bapak bisa sampai di tempat kami. Terima kasih Bapak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, dengan sepedanya. Dadah. Masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Papua, mereka kita harus teladani, tidak terpancing oleh kompor meleduk kipasan daripada si Pigai yang ganteng itu. Diserang terus, kali ini Pigai disindir Putri Papua, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Cuitan Natalius Pigai yang menyerang Ganjar dan Jokowi terus menuai kritikan dan hujatan. Bertubi-tubi, Natalius mendapat serangan balik yang lebih pedas dari beberapa tokoh ataupun netizen. Kritikan lain datang dari seorang putri Papua yang juga merupakan modal asal Papua Barat, Olva Bevar Alhamid. Olva Bevar Alhamid menyampaikan protes atas unggahan Natalius Pigai itu karena selama ini dirinya gigih mengkampanyekan soal anti-rasisme dan anti-diskriminasi. Kata Olva, Bapak ada dendam apa sebenarnya? Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan lain-lain sedang berupaya menjaga keamanan dan ketertiban PON 20 Papua dan sedang menikmati indahnya PON 20 Papua. Terus Anda sebagai apa malah membuat kalimat provokatif begini? Terus HAM mana yang Anda teriakan selama ini jika Anda saja masih rasis dan diskriminatif? Olva menyesalkan sikap Natalius Pigai yang dinilainya membuat perjuangan melawan rasisme dan diskriminasi menjadi sia-sia. Dia berkata, bagaimana bisa perjuangan saya DKK yang lain untuk berhenti rasisme dan diskriminasi di negara ini diterima oleh masyarakat jika orang Papuanya sendiri, apalagi sosok ternama seperti Anda, bersikap rasis dan diskriminatif. Ayolah Pak, lebih bijaksana lagi. Atau mau memprovokasi masyarakat Papua untuk bagaimana gitu kan sama-sama memusuhi orang Jawa Tengah, kan begitu. Karena ada bahasa Jawa Tengah di sini. Menurut kita akhirnya itu adalah sebuah provokasi SARA, gitu loh. Jam dari Jayapura. Lo nggak mungkin ya?
Nggak apa-apa, emang kenapa? Ini akan memunculkan sebuah ketidaknyamanan ketika misalkan ada orang Jawa Tengah yang tinggal di Papua atau orang Papua yang tinggal di Jawa Tengah. Kalau misalkan bahasa-bahasa ini diperluas, dia akan terus dimainkan, dampaknya kemungkinan akan terjadi perang sarah. Pak Gub minta sekarang juga untuk hidupkan ulang ini asrama Papua, nanti Pak Gub yang bayar. Bahkan seorang netizen memberikan tanggapan yang sangat menohok terhadap Pigai dan mendesaknya agar membuat klarifikasi atas pernyataannya. Lu bilang 58 tahun Papua dirampok, sedangkan Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu menjabat 10 tahun saja belum ada. Tepatnya hampir 8 tahun Pak Jokowi mengembalikan aset Freeport dan saham terbesar sekarang dimiliki oleh Indonesia. Dulu berapa persen gak perlu gue sebutin, yang pasti lu lebih paham. Selama Jokowi menjadi presiden, Papua dan Irian Jaya dirombak dan dibangun oleh Presiden Jokowi, tapi lu tetap nyalain beliau. 50 tahun yang lu bilang dirampok oleh siapa? Kalau Jokowi selama 8 tahun ini justru membangun Papua. Pigai, bacot lu kalau mau provokasi pakai otak, data sama fakta bertolak belakang sama nyinyiran lu. Noh lihat, mama-mama Papua aja jauh lebih baik daripada lu, lebih menghormati Pak Ganjar dibanding lu. Tulis Santi di media sosial. Heran saja, Freeport diserahkan pengelolaannya ke asing, itu salah siapa kalau memang mau disalahkan? Soeharto kan? Kenapa Pigai ributnya ke Jokowi? Fans fanatik Soeharto? Salah alamat Pak. Jokowi yang banyak menyelamatkan aset negara kok dibilang merampok? Baru bangun tidur atau masih halusinasi? Hitung saja Freeport dan berapa blok migas yang diambil alih kembali pengelolaannya. Blok-blokan ke Freeport di Papua, itu milik siapa? Indonesia! Ini tindakan yang sangat hebat dan bernyali. Mengambil alih itu tidak gampang loh. Pastinya sedikit banyak, negara asing bakal tidak senang, tapi Jokowi bernyali besar. Dan nyali itulah yang tidak dimiliki oleh presiden sebelumnya. Entah karena memang penakut dan main aman, atau memang antek-anteknya. Nah, terkait Ganjar ini lebih lucu lagi. Ganjar malah hanya mengurusi wilayah Jawa Tengah, tapi dipaksa terseret dalam isu Papua. Pigai benar-benar terlalu bernafsu sehingga kelihatan konyol. Saya malu, saya ini orang pembela kemanusiaan. Lebih baik saya tinggalkan uang, jabatan, dan kekuasaan. Maka saya bilang, mendingan akui aja, hadapi sebagai laki-laki. Jangan sampai nanti drama soal Mbak Puan itu memang dibikin oleh Bang Pigai. Supaya dianggap orang yang terzolimi. Aku tidak suka partai, terutama ideologi. Karena aku mencintai Islam. Ya itu udah gak nyambung. Dengar dulu. Bukan udah gak nyambung. Kamu dengar. Kalau saya lihat, kalau ini kawan kan berpikir cuma sejengkal dua jengkal aja, nggak ada motifnya. Dia hanya mau bikin gaduh aja. Pada minggu kemarin, sejumlah aktivis mahasiswa kelompok Cipayung, Papua mendadak mendatangi hotel tempat menginap Ganjar Pranowo di Jayapura. Para aktivis mahasiswa dari GMNI, PMII, PMKRI, HMI, GMKI, dan BEM Universitas Cendrawasih itu menyampaikan bahwa Papua dan Jawa Tengah adalah saudara. Ganjar yang sedang sarapan pagi di restoran hotel menemui para mahasiswa. Mereka terlibat percakapan selama 2 jam lebih, berbagi cerita serta pengalaman. Ketua GMNI Papua, Ricky Bofra, mengatakan sengaja menemui Ganjar untuk berdiskusi. Menurutnya, Ganjar adalah salah satu pemimpin yang disukai karena dekat dengan rakyat dan berprestasi. Tak hanya membangun Jateng, Ganjar dinilainya banyak menginspirasi para pemuda di seantero negeri. Dia berkata, ketika beliau datang ke sini, ini momentum bagi kami berjumpa dan sharing ide, masukan dan gagasan dari beliau pada kami untuk membangun Jayapura ini. Jadi apalagi yang mau diributkan Pigai? Tokoh tak laku yang sedang cari perhatian agar diperhatikan? Benar kata salah satu orang yang menyebut Pigai ini petualang politik yang tak berguna, hanya bikin pusing dan riuh dunia politik. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.